Halo teman-teman, apa kabar semua? Hari ini kita berada di kebun Sigaman ya. Yang ada di depan kita sekarang ini adalah kebun limau kasturi Sigaman. Nah, ini dia. Sigaman bilang dialah bos, dialah juga puli, dia bilang Sigaman ini. So hari ini kita tengok apa yang Sigaman sedang buat ini. Dia pruning, dia punya limau kasturi ini kan semuanya sudah tinggi-tinggi Pak. Jadi kerja yang dia mau buat sekarang ini ialah tidak lain dan tidak bukan ialah pruning. Lagi pun dia punya limau ini kan mula sudah kelihatan subur kembali setelah terbiar begitu lama karena itu pandemik Pak, suatu beberapa tahun yang lalu itu. Jadi sekarang ini pun dia mula subur sesudah mereka mula memelihara dia kembali, menjaga dia kembali, membaja dia. Dia kelihatan subur dan segar, dia punya daun kelihatan menghijau semua. Jadi sebab itulah dia orang mau kasih kemas kini dia punya keadaan-keadaannya. Sejak dia terbiar begitu kan, ya ini limau pokok-pokok limau kasturi ini kan hampir dia mati dan kering Pak, sebab tidak kena baja. Malumlah dia punya kebun ini di luar daripada daerah tempat dia tinggal nih kan. Di waktu masa pandemi dulu kadang-kadang dia sekatan daerah, jadi dia punya pergerakan Sigaman ini kan terbatas, jadi tidak dapat keluar pergi kebun. Dia punya larangan-larangan, zon larangan itu. So, kebunnya pun terbiar. Jadi sesudah keadaan menjadi lebih baik ini, dia sudah mulai memperlihatkan kemajuan lah. Dia punya pertumbuhan semua. Sekarang ini pun dia punya limau ini kan, limau kasturi ini kan sudah berbuah, sudah kembali sejak mereka baja-baja di setiap pohon-pohon itu. Sigaman punya limau kasturi ini kan sekarang ini kan berbuah lebat sudahnya, banyak betul-betul dia punya buah, tetapi masih kecil-kecil lagi, belum kelihatan. Dalam sedikit masa lagi, banyak itu dia punya buah-buahnya. Pokok-pokok limau kasturi Sigaman ini kan dia ambil masa begitu panjang juga untuk kembali pulih daripada kekeringan, sebab beberapa tahun gitu masa pandemi itu. Jadi selama itu tidak dapat dijaga ini kebun Sigaman. So bukan saja rumput yang memanjang, tetapi dia punya nutrisi yang keperluan ini tumbuh-tumbuhan ini kan, tumbuh-tumbuhan limau kasturi Sigaman ini kan tidak dapat dilaksanakan. Jadi terbantu semua, dia punya pertumbuhan, dia punya pembuahan dan sebagainya. So kembali pulih keadaan situasi ini kan, Sigaman mula membubuh baja itu. Dia agak ambil masa juga, ambil masa ini limau kasturi untuk kembali subur. Barulah sekarang ini dia kelihatan subur betul-betul. Dan buat masa ini kan, inilah kerja Sigaman setiap kali dia mengunjungi kebun dia ini. Sigaman ini sebenarnya adalah petani tradisional ya teman-teman. Jadi dia tidak mempunyai pengetahuan asas tentang pertanian ini. Jadi apa yang dia lakukan ini adalah berdasarkan
dia punya pengalaman turun-temurun daripada nenek moyang kepada ibu bapaknya dan kepada dia sekarang ini. Konsep akulah bos, akulah juga kuli ini kan, kalau menurut kata Sigaman banyak juga kebagusannya dia bilang. Sebab salah satu daripada yang bagus ya, Sigaman cakapkan ialah tekanan kerja itu tidak begitu berat ya, tidak seperti kerja sama orang kan, memang tekanan dia berat ya, kadang-kadang kena maki-maki lagi dalam Sigaman. Jadi di dalam sendiri bos sendiri kuli ini kan, dia terpaksa bergantung kepada inisiatif dia sendirilah. Dia mau kerja, dia kerja. Dia mau rehat, dia boleh rehat, mengikut kesukaan dia bilang Sigaman. Tapi Sigaman bilang kan, kalau kita kurang motivasi diri sendiri, dia bilang Sigaman, banyak juga masalah timbul. Salah satu daripadanya ialah kita punya pengeluaran itu semakin lama semakin merosot, teman Sigaman. Sebab tidak ada orang yang mendorong untuk kita lebih bekerja keras, teman Sigaman. Tapi memang betul lah, saya nampak juga dia punya, Sigaman punya style ini kan, bila dia rasa penat sedikit dia berehat, dan rehatnya itu bukan sekejap, rehat lebih panjang daripada masa kerja Sigaman. Dan saya pikirkan itulah yang Sigaman maksudkan kurang motivasi diri itu. Dia lebih banyak berehat daripada bekerja, sebab ikut keselesaan diri sendiri bahkan teman-teman. Sebab itulah Sigaman bilang kan, ini para remaja yang masih sedang belajar saat ini kan, mereka harus mula membina diri, berwawasan supaya tidak terlambat. Sebab kalau dia terlambat, bukan senang untuk mengubah diri lagi, dia bilang. Teman-teman, sampai di sini pertemuan kita di dalam video kali ini ya. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye bye.